Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Ini membahas yang tadi. Buahnya self-hatred itu apa? Kebencian pada diri kita itu apa? Self-sabotage. Kita akhirnya mensabotase diri kita sendiri. Mensabotase itu kan menghancurkan, merusak secara diam-diam, terselubung. Itu kan disabotase. Kita tidak sadar tiba-tiba ditikam dari belakang. Itu kan istilahnya sabotase. Kita tidak sadar tiba-tiba dijatuhkan, dijegal dari belakang. Namanya kita disabotase. Kali ini yang mensabotase kita siapa? Diri kita sendiri. Yang jegal kita siapa? Diri kita sendiri. Yang membuat tidak maju kita siapa? Diri kita sendiri. Ini namanya self-sabotage. Kita merusak diri kita sendiri. Kita melukai diri kita secara psikologis. Dan biasanya memang kita tidak sadar. Kalau kitalah yang jadi penghalang kemajuan kita. Kita tidak sadar kalau kita sendirilah yang membuat kita tidak bergerak, tidak progres dalam hidup ini. Ini namanya kita mensabotase diri kita sendiri. Penjahatnya ternyata kita sendiri. Nah, ini yang penting kita pahami. Cirinya apa self-sabotage itu? Coba kita cek ya. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Ini kenapa disebut sabotase? Karena kita tidak sadar. Yang pertama, lupa. Awalnya memang sengaja melupakan, lama-lama lupa beneran. Kok minggu lalu tidak masuk, Mas? Lupa, Pak, saya kalau ada kuliah. Awalnya memang males kuliah sih. Kalau ditanya alasannya lupa. Lama-lama ya lupa beneran. Jadi pura-pura lupa dan akhirnya lupa beneran. Itu diri kita di self-sabotage. Karena orang itu biasanya apalagi kalau berulang-ulang, itu dari semula tidak sengaja lama-lama jadi terbiasa. Loh, harusnya kan seperti yang kamu bilang. Minggu ini kamu mau lebih banyak ibadah, lebih banyak sholat malam. Saya pengen sholat malam tapi kok ya lupa ya. Puasa Senin Kemis sudah saya niati, lupa saya makan. Ya, memang gak terlalu mantep niati. Nah, lupa itu bagian dari ciri self-sabotage. Awalnya mungkin kita memang tidak ada passionnya, kemauannya tidak terlalu kuat, ragu-ragu maju atau mundur, akhirnya mekanisme diri kita nabrak kita, sudahlah lupakan saja. Kayak tadi, awalnya sih memang males-malesan kuliah, akhirnya ya lupa kalau ada jadwal. Padahal kalau memang serius mau kuliah, lupa itu tidak mungkin sekarang mekanisme untuk mengingatkan banyak. Mungkin kamu nulis, kamu tempel di kamar kosmu, atau kamu bikin alarm di HP-mu. Banyak sekali mekanisme untuk mengingatkanmu. Tapi karena memang kamu tidak terlalu niat, semua itu tidak kamu lakukan, akhirnya kamu lupa. Jadi kalau dalam banyak hal yang penting teman-teman kok lupa, coba dicek lagi. Jangan-jangan kita memang tidak terlalu minat ke sana. Kalau itu hal yang baik, berarti kita sudah disabotase oleh diri kita. Karena kitanya sendiri memang tidak serius. Yang kedua, mirip dengan lupa, terlambat. Ya kalau tadi, kenapa tidak kuliah? Lupa, Pak. Kalau ini, kok tidak ngumpul tugas kemarin? Terlambat saya, Pak, nyusunnya. Nah, itu terlambat. Ada apa-apa terlambat. Atau menunda-nunda. Jadi tugas ini ditunda, tugas itu ditunda. Mau bikin tulisan nanti dulu, baca-baca dulu. Begitu buka HP, baca-baca, nanti dulu, buka Instagram, buka TikTok dulu. Begitu buka TikTok tidak bisa selesai sudah. Kan buka TikTok itu kan tidak pernah sekali kan, terus scroll lagi, itu bisa jam-jaman kamu di situ. Akhirnya terlambat, akhirnya banyak hal tertunda-tunda, itu self-sabotage. Tugasmu terus
Tidak jalan. Jadi coba perhatikan yang selalu sering merasa lupa, merasa terlambat, banyak hal dia tunda-tunda. Kemungkinan dia sedang disabotase oleh dirinya sendiri. 3 hal ini kan sering membuat kita tidak sukses, tidak berhasil mewujudkan cita-cita dan keinginan kita. Yang keempat, mulainya oke, tapi terus tidak selesai-selesai. Ini di antara ciri self-sabotage. Begitu diajak jalan, ayo oke. Bikin tulisan, ayo oke. Begitu nulis dapat 2 kalimat, lanjutannya besok saja ya. Terus besok, nanti dulu, nyari bahan dulu, oke. Akhirnya tidak selesai-selesai. Seminar tahun 2021 munculnya 2023. Kok kamu lama hilangnya? Nyari inspirasi, Pak. Golek inspirasi 2 tahun loh. Ya, siap memulai, tapi tidak selesai-selesai. Kan yang membuat tidak selesai itu diri kita dengan segala argumentasinya. Ini namanya kita di self-sabotage. Kita disabotase oleh diri kita sendiri. Atau muncul di pikiran kita bahwa saya tidak mampu ini menyelesaikan. Tidak sanggup saya. Belum dicoba sudah tidak sanggup duluan. Ini juga ciri self-sabotage. Jadi mensabotase diri, akhirnya kita tidak jalan. Atau berhenti tanpa alasan rasional. Kok tidak jalan? Tidak tahu, Pak ya. Saya nunggu mood dulu. Saya itu orangnya tergantung mood, Pak. Itu kan biasanya ya alasan males saja. Tapi kamu pakai argumen tergantung mood. Nunggu moodnya, Pak. Kalau saya tidak mood itu tidak jalan, Pak. Kalau saya sudah mood, Pak, sehari bisa dapat 1 bab. Lah kamu kapan pernah sehari 1 bab? Belum pernah, Pak. Wong tidak muncul-muncul moodnya. Kan tadi saya bilang nunggu mood, Pak. Dan moodnya tidak muncul-muncul. Ya bolak-balik mood aja nang ya ora. Ini namanya self-sabotage. Kamu disabotase oleh dirimu sendiri. Kenapa begitu? Kamu tidak percaya diri. Kamu tidak mantap dengan dirimu. Yo, akhirnya kamu dibajak oleh dirimu sendiri. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat itu. Itu bagian dari kesadaran diri yang negatif. Aku tidak mampu, aku tidak layak sukses, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak pantas mendapatkan itu. Kalau aku coba, mesti aku gagal. Ini kesadaran diri yang negatif. Bagian dari, kalau kita mengucapkan kalimat ini, sebenarnya kita sedang membajak diri kita sendiri. Akhirnya tidak jalan, tujuan, cita-cita, keinginan kita tidak wujud. Ya meskipun kita merasa, Pak, saya kok rasanya kemampuan saya tidak seperti yang saya harapkan, tapi kamu merasa bisa, ya jalan saja. Kayak acara zaman dulu itu loh, yang di TV zaman dulu, saya tidak tahu teman-teman pernah lihat enggak? Benteng Takeshi. Nah, itu kan seru itu. Yo, sudah ngerti mau kejelungup kan, aku bisa. Terus lari meskipun terus jungkel masuk tapi tidak apa-apa, semangatnya kan bagus, lari sambil teriak-teriak gitu. Nah, jadi itu kan optimal upayanya. Kalau sejak awal sudah, saya bisa apa enggak ya, saya mampu apa enggak ya, ya setengah hati kamu, setengah jalan. Jadi jangan biarkan dirimu membajak dirimu sendiri, sehingga kamu tidak maju-maju. Ada saja, kalau alasan itu ada saja pokoknya. Kamu bisa bikin 1001 alasan untuk keminderanmu, ketidakpercayaan dirimu. Mulai dari alasan biasa sampai alasan religius bisa kamu buat. Tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu, sebenarnya kamu sedang lari, kamu sedang menghindar dari dirimu sendiri. Ini ciri dari self-hate. Orang yang benci dirinya.
Bisa saja kamu membohongi banyak orang dengan argumenmu, atau kamu tutupi dengan apa. Tapi dirimu sendiri tidak bisa bohong bahwa kamu sedang mengebiri dirimu sendiri. Kamu sedang membajak dirimu sendiri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.